يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, terkhusus kenikmatan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak adalah satu kenikmatan pun yang akan memberikan kebahagiaan kepada seorang hamba kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, apa saja yang harus kita ketahui tatkala kita sedang melakukan ibadah puasa, terkhususnya di bulan Ramadan ini. Ada beberapa poin ataupun sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan, yang menunjukkan bahwasanya kita adalah umat Nabi SAW yang selalu cinta dengan sunnah Nabi SAW, menjalankan semua apa-apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita semua, yaitu adab-adab sunnah yang dianjurkan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama adalah berusaha untuk mengakhirkan waktu sahur kita. Mengakhirkan waktu sahur kita. Misal adzan 4:30. Adzan 4:30. Maka bersahurlah, makan sahurlah di jam mungkin 4:20. 4:20. Karena adzan 4:30. Sebagaimana yang disabdakan, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fi tasahhuri al-barakah. Bersahurlah. Sesungguhnya sahurnya kita itu mengandung berkah, mengandung kenikmatan yang tiada hentinya. Yang mana sahur tersebut di akhir waktunya. Dan sunnahnya Nabi SAW memerintahkan kita untuk makan, minum, atau sahur di akhir waktunya. Atau menjelang fajar shadiq, menjelang adzan. Sahur secara bahasa di dalam kitab Mu'jamul Wasit dan Mu'jamul Ghani dan yang lainnya adalah akhirul laili, akhir malam, qubailal fajri, yaitu sejenak sebelum fajar. Dan sebagaimana dikatakan oleh Zaid bin Thabit, diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berdiri hendak salat, qultu kam kana bainal adani was sahur, kemudian aku bertanya, itu Zaid bin Thabit bertanya, wahai Rasul, berapa jarak antara adzan dan sahur? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala qadru 50 ayat, kira-kira 50 ayat ketika dibacakan. Kemudian yang kedua, adab apa lagi yang harus kita perhatikan? Kemudian yang kedua, adab apa lagi yang harus kita perhatikan? Sunnah-sunnah apa lagi yang harus kita perhatikan untuk menjalani ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini adalah menyegerakan, sebaliknya. Menyegerakan berbuka. Jangan diakhirkan. Jangan malah berpikiran bahwasanya semakin waktunya, durasinya panjang, pahalanya semakin banyak juga. Tidak. Justru itu tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Sudah adzan, dia akhirkan. 5 menit, 10 menit, setengah jam, sejam. Dikiranya dia mendapatkan pahala yang lebih. Tidak. Seharusnya yang dilakukan adalah menyegerakan. Ketika adzan telah dikumandangkan, segerakanlah minum, makan. Karena itu adalah perintah Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin. Senantiasa manusia itu, umat Nabi SAW itu selalu mendapatkan kebaikan, kemuliaan, keberkahan, ma'ajjalu al-fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita menyegerakan berbuka, itu adalah salah satu tanda kebaikan kepada kita semua. Jadi yang pertama adalah
mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka sesuai dengan waktu-waktu yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga adalah apalagi yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah berzikir, memperbanyak menghiasi lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah lisan kita tatkala perut kita memanggil-manggil untuk minum, memanggil-manggil untuk makan, tetapi kita diperintahkan untuk menahan itu semua. Cara untuk melupakan itu semua, menahan itu semua, menahan hawa nafsu itu semua, sibukkanlah lisan Anda dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menghilangkan semua beban berat puasa Anda di bulan Ramadan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang begitu besarnya. Terlebih-lebih lagi kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW, terkhususnya di bulan Ramadan ini. Yaitu memperbanyak zikir, menghiasi lisan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama yang sangat terkenal di Arab Saudi, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah taala, dikisahkan bahwasannya, yaitu muridnya yang mengisahkan bahwasannya beliau ketika masuk WC, kamar mandi, selalu lisannya atau mulutnya dimasuki, ditutup dengan kain ataupun yang semisalnya, ataupun kapas. Dipenuhi dengan kapas, sehingga beliau mau masuk ke WC. Kenapa? Karena tidaklah lisan beliau terbiasa untuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seorang hamba berzikir di dalam WC. Sehingga beliau berusaha untuk menutup mulutnya agar tidak berzikir secara spontanitas. Bayangkan spontanitas beliau rahimahullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika beliau di bulan Ramadan. Maka tiga sunnah inilah, tiga adab inilah yang perlu kita sampaikan. Sebenarnya begitu banyak adab-adab yang harus kita sampaikan atau yang harus kita pelajari, tetapi tiga tadilah yang sebagai poin besar yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan sebagai umat Nabi SAW yang mengaku dirinya bahwasanya mencintai Nabi SAW. Semoga ini yang sedikit ini bermanfaat kepada saya pribadi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita semua, menjauhkan kita semua dari segala macam mara bahaya, bala di dunia maupun di akhirat kelak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.